sahabat Perpusnas, perkenalkan saya Indri, konservator. Dan tema tutorial pada hari ini adalah restorasi kaset pita. Di Perpustakaan Nasional itu Pak, ternyata memiliki permasalahannya tuh kalau kaset jarang dipakai, dia biasanya perlu memotong bagian di ini ya, atas ya, istilahnya bagian atas. Memang paling baik itu isoprofil alkohol. Untuk membersihnya kita bisa semprotkan. Ini kita bisa lihat sendiri udah bersih ya kondisi pitanya. Oke. Yeay, bisa. Nah, jadi begitu teman-teman tutorial untuk merestorasi. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai sahabat Perpusnas, perkenalkan saya Indri, konservator dari Perpustakaan Nasional. Di sebelah saya ada Bapak Imam, pustakawan dari Perpustakaan Nasional. Halo. Nah, tema tutorial pada hari ini adalah restorasi kaset pita. Nah, Pak, mungkin bagi teman-teman yang generasi 80-an, 90-an itu tidak asing ya Pak dengan kaset pita ini. Dulu Bapak kalau mendengarkan musik menggunakan apa Pak? Iya, sama. Jadi kita pakai tape kan, bisa radio, bisa pakai kaset. Nah, kasetnya tuh biasanya lagu-lagu yang memang in waktu itu 90-an ya, kayak Padi, Sheila, Seven. Setelah ini kita akan belajar cara membersihkan, lalu kemudian menyusun kembali, jadi dibongkar dan dibersihkan, lalu kemudian kita putar kembali. Nah, mungkin teman-teman belum tahu nih bahwa di Perpustakaan Nasional itu Pak ternyata memiliki banyak sekali koleksi kaset pita itu Pak yang ada di gedung layanan yang ada di Merdeka Selatan. Ya. Jadi sebelum kita masuk ke langkah-langkah, mungkin kita perkenalkan bahan-bahan dulu ya. Perkenalkan dulu Pak alat dan bahan yang akan kita gunakan untuk restorasi. Baik. Jadi pertama ini yang paling penting nih, kita butuh kaset kosong berupa kita sebutnya belangko. Jadi nanti kaset kosongnya ini sebagai tempat sementara dalam proses pembersihan. Kemudian kita koleksi yang perlu diperbaiki. Ya. Koleksi kaset yang akan direstorasi. Ya, akan direstorasi. Lalu kemudian cairan-cairan pembersih. Kita menggunakan ada 3 nih. Nah, ini adalah cairan pelumas ya. Nanti jadi membantu dalam proses melicinkan kembali ketika permasalahannya tuh kalau kaset jarang dipakai, dia biasanya menumpuk debu, kotoran. Nah, ini akan mengganggu proses pemutaran. Lalu kemudian pembersih elektronik ya. Bedanya apa Pak dengan yang sebelumnya? Kalau ini kan untuk membantu proses pemutaran ya, melicinkan. Kalau ini untuk membersihkan si pitanya. Gitu. Lalu kemudian ini ada isopropil alkohol. Nah, larutan isopropil alkohol ini gunanya untuk membersihkan selain kotoran, dia juga bisa membersihkan jamur. Ini kapas, gunakan sebaiknya kapas yang tidak ada seratnya. Jadi bentuknya halus. Jadi istilahnya tidak mengandung lin free biasanya. Adalah pemutar kaset yang kita modifikasi. Jadi di sini nih tidak ada lagi pembacanya, headnya. Jadi langsung diputar, nanti pada saat proses pemutaran kita juga membersihkan. Jadi tidak manual tetapi pakai mesin pemutar. Selanjutnya, nah ini ada gunting, pinset, lalu kemudian ini player, ada pisau ini untuk membantu dalam pembuatan belangko, lalu kemudian gergaji. Oke, selanjutnya mari kita langsung aja Pak untuk tutorial restorasi kasetnya. Ya, tahapan pertama adalah membuat belangko atau sebagai kerangka ya Pak ya? Kerangka untuk si pita. Fungsi dari belangko ini jadi karena nanti proses pembersihannya kita memasukkan alat ini pinset ya ataupun alat bantu tangan gitu ya. Jadi kita perlu memotong bagian di ini ya, atas ya, istilahnya bagian atas di tengah, betul. Kita singkirkan agar memudahkan dalam proses pembersihan. Oke, kita bisa gunakan ini nih, gergaji. Ini harus hati-hati ya teman-teman pada saat menggunakan gergaji. Oke, ini belangkonya udah selesai ya Pak? Betul, sudah dipotong. Jadi kelihatan ya bedanya. Mungkin kita lihat bandingkan. Nah, di sini kan posisi masih utuh. Ya. Nah, ini sudah dalam bentuk belangko. Setelah terbentuk belangko, lalu kemudian proses pemindahan dari
koleksi kaset ke belangkonya. Belangko. Tuh. Dilepas bautnya. Nah, kita juga harus ingat di sini kan ada side-nya, ada side A, ada side B ya. Jadi biar tidak tertukar. Jadi biasanya saya samakan. Kalau seandainya side A kita buka, lalu nanti ditutup juga dengan side A dari belangko. Nah, ini fungsinya biar tidak tertukar ketika atau terbalik ketika dipasang kembali. Kita sudah bongkar, lalu kemudian Buka. ya, kita buka pelan-pelan. Nah, oke. Nah, biasanya ada itu lapisan. Jadi selain ada cangkang, ada lapisannya juga. Nah, ketika dalam proses membuka seperti ini, kita sekalian membersihkan. Kita siapkan nih cairan isopropil alkoholnya. Mungkin kita bisa lakukan sembari duduk ya. Oke, Pak. Jadi kita bisa berikan kapasnya isopropil alkohol, ya, kita celupkan. Karena sudah basah, kita bisa usap ke bagian yang ingin dibersihkan. Oh iya Pak, ini kan menggunakan isopropil alkohol. Nah, apabila menggunakan jenis alkohol yang lain, apakah bisa Pak? Mungkin saja bisa alkohol etanol ya. Etanol itu bisa digunakan, atau alkohol yang biasa digunakan untuk infeksi luka itu bisa. Cuman memang paling baik itu isopropil alkohol. Kemudian kita bersihkan juga bagian ininya, casingnya, ya, case, bagian luarnya juga, agar tidak berjamur ya Pak. Lalu kemudian kita bisa bersihkan bagian pita, bagian pinggir pita, sama dengan isopropil alkohol juga. Kalau dilihat di sini kotorannya, kotoran debu gitu ya Pak. Ya. Nah, kita bisa juga bersihkan ini bagian rel kosongnya. Lalu kemudian bagian kecilnya itu bisa kita ambil. Lalu kita bersihkan juga. Sampai semua part ataupun bagian-bagian dari kaset ini bersih. Lalu kemudian kita bisa pindahkan ke belangko yang sudah disiapkan. Ya, kita pasang cangkangnya di sini dan pastikan ini dalam posisi sudah masuk ke rel ya. Masuk ke rel. Ya, kemudian kita tutup. Nah, ini kita bisa bantu penutupnya dengan isolatif atau bisa juga dengan baut. Kita pakai baut aja, nggak apa-apa ya. Oke, tahap yang selanjutnya adalah proses pembersihan ke mesin. Jadi ketika sudah siap nih, kita taruh di mesin. Ya, udah. Lalu kemudian kita siapkan yang dibutuhkan, alat-alat seperti pinset sama ini. Kapas. Kapasnya kita potong sebagian ya, sebagian. Kira-kira saja mungkin sebesar setengah senti ya. Kapas yang sudah dipotong kita siap untuk membersihkan. Jadi kita taruh atau diselipkan ke bagian ini. Nah, sampai ketutup atas dan bawah pita. Gitu jadi ya, mengenai seluruh bagian pitanya. Lalu nanti kita bisa tambahkan cairan pembersihnya seperti itu. Oke. Kita bisa mulai untuk membersihnya. Kita bisa semprotkan. Lalu kemudian kita putar pitanya. Nah, ini dilakukan sampai semua pitanya habis ke sisi yang satu. Sisi yang lain, ya betul. Ya. Lanjut ke cairan yang kedua ya Pak. Ya. Betul. Kita siapkan lagi kapasnya. Oke. Kita siapkan di tadi tempat yang sama ya. Stepnya sama ya Pak, seperti yang cairan yang pertama, cuma beda di cairannya saja. Udah siap nih untuk kapasnya. Kita berikan pelumasnya. Nah, sekarang untuk putaran terbalik ya. Sekarang muter ke arah yang berbeda. Kita selesai dengan proses pembersihan. Kita bisa angkat untuk koleksinya. Pastikan sampai akhir ya, sampai putarannya sampai habis. Lalu kemudian kita bisa lakukan pembongkaran, lalu penyusunan kembali ke tempat yang semula. Betul. Tadi sudah dibersihkan, jadi kita tinggal menyusunnya. Memindahkan langsung ya Pak. Oke. Kita bisa buka.
Oh iya Pak, ini Mm-mm. kan untuk alatnya, alat pembersihnya itu kan alat yang sudah dimodifikasi gitu ya Pak. Nah, betul. mungkin teman-teman yang di rumah jika ingin mengikutinya, apakah ada tips gitu Pak? Atau Ya. mungkin menggunakan alat apa gitu Pak? Saran saya, jika teman-teman punya tape bekas ataupun pemutar kaset bekas tuh bisa digunakan tuh. Yang penting masih berfungsi. Tinggal diambil saja bagian pembacanya atau headnya itu ya disingkirkan, lalu kemudian itu bisa digunakan sebagai alat putar. Hanya untuk memutar kaset saja. Karena ini lumayan panjang nih Mbak pintanya nih. Kalau di manual diputer, aduh, kira-kira bisa berjam-jam. Apabila menggunakan manual kan kecepatannya itu kan tidak sama ya Pak, takutnya. Ya betul, akan mengubah komposisi ini, lalu kemudian nanti bisa saja jadi macet. Karena ada kondisi kerusakan beberapa kaset itu macam-macam nih. Iya. Nanti kita kan belum jelaskan ya. Jadi ada yang pitanya macet, ada yang pitanya putus, ada pitanya yang lepas dari penguncinya di sini nih. Terkadang karena relnya itu sudah tua, ini bisa patah. Nah, jadi ketika diputar bisa aja tahu lepas dari si relnya. Kita bisa pasang ini satu persatu. Ya. Oke, kita pasang busanya. Kecil-kecil ya, jadi harus hati-hati. Harus butuh ketelitian juga ya Pak. Ya, kalau sudah siap. Nah ini kan agak ini ya, kita bisa rapikan ya, supaya lancar berputar. Oke, kita sudah pastikan nih kan sudah bisa diputar ya ke kanan maupun ke kiri. Nah kalau sudah seperti ini sudah siap untuk kita kunci. Jadinya cukup mudah ya Pak untuk misalkan diikuti teman-teman di rumah gitu, ya, Pak. Dengan bahan-bahan yang mudah ditemukan, lalu kemudian alat-alatnya juga sederhana. Ya, jadi setiap orang ini bisa untuk melakukan pembersihan kaset ataupun pengembalian kondisi seperti semula. Mari kita tunjukkan Pak hasil dari restorasi kaset yang tadi sudah kita lakukan kepada teman-teman. Oke, nih kita bisa lihat sendiri udah bersih ya kondisi pitanya. Ya. Oke, kita buka tape-nya. Kita udah siapkan nih tape untuk pemutar kasetnya. Yeay, bisa berhasil. Ya, alhamdulillah. Ya. Jadi teman-teman bisa mencobanya di rumah. Nah, jadi begitu teman-teman tutorial untuk merestorasi kaset pita. Jika teman-teman ada pertanyaan mengenai restorasi kaset pita, bisa langsung tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe. Terima kasih.